Jadi cara beristinja yang benar itu ada 3 macam cara beristinja. Mana yang terbaik? Yang pertama, istinja dengan batu dulu atau dengan tisu dulu, bersihkan dengan tisu, lalu kemudian diikuti dengan air. Itu adalah yang terbaik. Karenanya orang-orang yang tinggal, sahabat-sahabat Nabi yang tinggal di Quba, di Masjid Quba, itu dipuji oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Rijalun yuhibbuna an yatatahharu itu adalah siapa? Mereka yang ada di Quba. Kenapa kok dipuji oleh Allah Ta'ala? Karena ketika mereka itu beristinja, itu mereka langsung menggunakan 2 alat sekaligus, yaitu dengan batu, kemudian diiringi dengan air. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, dengan air saja. Itu lebih baik daripada cuma dengan batu saja atau dengan tisu saja. Kenapa? Karena air itu sekaligus bisa menghilangkan najisnya dan juga bekasnya. Jadi harus paham bahwasanya najis itu ada bendanya, ada bekasnya. Kalau seumpama kita itu mencuci najis dengan air, harus hilang bendanya dan bekasnya. Tapi kalau kita itu mencuci dengan debu, dengan batu, tisu dan lain sebagainya, enggak harus hilang bekasnya. Yang penting hilang bendanya. Itu sudah dimaafkan oleh Allah. Dimaafkan untuk dirinya sendiri. Untuk orang lain tidak. Jadi bukan berarti sudah suci, iya sudah suci, dianggap suci. Kalaupun masih ada, bekasnya itu masih ada, kalau dicium jangan dicium ya, karena pasti ada. Orang kalau kita itu cebok enggak pakai sabun saja pasti ada bekasnya kan. Nah, apalagi kalau cuma pakai tisu tanpa pakai air dan sabun. Nah itu pasti ada bekasnya. Bekasnya nggak jadi masalah, dimaafkan. Ya. Tapi untuk dirinya saja dimaafkan, dianggap suci untuk dirinya saja. Tapi untuk orang lain tidak dianggap suci dan tidak dimaafkan. Misalnya Pak, kita sholat, kemudian ada yang istinja, lalu dia meletakkan tangannya di atas badan kita sholat, nggak sah sholat kita. Karena kita bawa najis. Karena dia dianggap tidak najis, untuk dia saja, tapi untuk orang lain tidak dimaafkan. Ini salah satu contoh. Nah, oleh karena itu maka di sini kalau kita menghilangkan najis dengan air, 1 kali siraman sudah hilang benda sama bekasnya, maka itu disunnahkan untuk menambah 2 kali siraman dan siraman yang ketiga. Sunnah untuk kita menyiram itu 3 kali. Kalau 3 kali nggak hilang, kita lihat apa yang nggak hilang. Kalau yang enggak hilang itu bendanya, maka tidak dianggap. Sehingga harus ditambah ke 2 kali, ke 4 kali, ke 5 kali, ke 6 kali, ke 7 kali, sampai pokoknya hilang bendanya. Kalau sudah hilang bendanya, tapi bekasnya yang tidak hilang. Apa bekasnya yang tidak hilang? Baunya saja, enggak apa-apa, dimaafkan, sudah dianggap suci. Dan dianggap suci, sudah boleh sholat langsung boleh. Bukan hanya dimaafkan untuk dirinya dan orang lain. Kalau pakai air ya. Atau warnanya saja dimaafkan. Seperti kalau kita cuci pakaian bekas darah haid. Kalau tanpa deterjen pasti ada masih. Warnanya itu masih ada, dimaafkan. Tapi kalau baunya sama warnanya nggak dimaafkan, apalagi cuma rasanya. Nah, katanya ulama rasanya, walaupun saya tidak pernah merasakan gimana rasanya gitu. Nah, kenapa? Karena kalau masih ada rasanya berarti masih ada bendanya. Kalau masih ada baunya bisa jadi bendanya nggak ada, cuma bekasnya saja. Begitu pula kalau semua ada bekasnya berupa warna dan juga baunya, maka juga tidak dimaafkan. Jadi berarti kalau seumpama 2 itu ada, jadi bau dan warnanya atau rasanya saja masih ada, ditambah lagi dengan air beberapa kali sampai dengan deterjen atau dengan sabun dan cairan yang lainnya yang menghilangkan dua-duanya itu, bau sama warnanya. Nah, tapi kalau cuma baunya saja dimaafkan. Atau warnanya saja dimaafkan, tapi kalau dua-duanya ataupun rasanya itu tidak dimaafkan. Nah, kemudian itu mau istinja ataupun yang lainnya sama seperti itu hukumnya. Lalu kemudian yang ketiga yaitu istinja dengan tisu dan yang lainnya. Boleh kita beristinja dengan tisu? Boleh, kapan saja. Dan masalahnya kita ini begini. Kapan kita itu menggunakan yang tidak lazim, walaupun itu sesuatu yang diperbolehkan dalam agama, karena keterbatasan ilmu dan kurangnya wawasan, kadang-kadang kita merasa tidak sah. Padahal itu sudah cukup. Misalnya apa?
kita istinja hanya dengan tisu, berapa kali tisu, 3 kali tisu. Ini sudah boleh kita sholat? Boleh, kayaknya belum suci deh. Gitu. Nah, jadi pastikan ini udah suci. Cuma karena kita tidak biasa seperti itu, seakan-akan itu kurang sempurna. Nah, jadi kalau sudah semacam itu, kalau kita ragu-ragu, maka itu bahkan lebih baik dalam keadaan menyerang dan melawan keraguan itu supaya kita percaya kepada syariat. Itu lebih baik kata ulama, supaya dia itu beristinja dengan tisu, jangan dengan air, untuk menghilangkan ragu itu.